Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari besok. Kita bersyukur karena Tuhan itu mengasihi kita, Dia rela mati untuk kita untuk menebus dosa. Saya undang untuk kita semua untuk satu diri senang, untuk mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu Roh Kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Mazmur 63 ayat 3 sampai 4. Kita bersyukur Tuhan mati untuk kita dan Dia sudah bangkit dan naik ke surga karena mengasihi kita. Sebab Dia adalah Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Saya udah bagus sudah kasih Tuhan Yesus bagi diri. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Sungguh indah kasih Tuhan. Tiada taranya, sungguh menakjubkan dan berkenan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Bukanku hormat. Sungguh ajaib
Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat mengasihi kepada kami Tuhan. Engkau rela mati untuk kami menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan Engkau sudah naik ke surga Tuhan. Ini kami Tuhan, melalui pujian kami, penyembahan kami Tuhan, kiranya bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga akan siap belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kebenaran Tuhan oleh pendeta Edwin Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang menguatkan iman kami. Terus kami berpegang kepada Engkau Tuhan, tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat dulu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan sungguh baik dalam Tuhan kita. Tuhan memberikan berkat kemurahannya kepada kita. Ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Kita akan naikkan pujian, itu berkat. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan
kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Oleh karena firman-Mu, saat ini kami mau dengar. Biarlah firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur, sehingga berbuah dalam hidup kami, dalam seluruh aspek hidup kami, untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Saudara, saya nggak berat sebelah melihatnya gini, susah. Ayo sekalian pindah kemari, biar saya pandangannya nggak berat sebelah. Iya. Wah, ini anak-anak kita luar biasa bisa antem. Ini puji Tuhan, nggak apa-apa. Kalau nggak antem sini kita dengar firman Tuhan, ini boleh juga, harus tahu anak-anak ya tentang kenaikan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, Injil itu ada 5 bagian. Apa? Injil ada berapa bagian? 5. Ya, ada 5 bagian. Ingat ini, kalau orang bicara, kalau kita orang Kristen ditanya tentang Injil, harus ngerti. Jangan sampai saudara tanya Injil nggak tahu apa-apa. Injil 5, Injil artinya kabar baik. Ada 5. Yang pertama, ya kabar baik tentang siapa? Yaitu tentang Yesus Kristus. Yang pertama yang kelingking, ngapalin jari biar gampang. Ya, kelingking. Kelingking ini kelahiran masih kecil kan, kelingking kecil ya. Coba lihat jarinya, lihat angkat jarinya. Nih kelingking ya. Oke, kelingking ini menandakan kelahiran bayi ya. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Kalimat Allah yang menjadi manusia itu yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi manusia adalah kabar baik. Kenapa? Dia tahu bahwa manusia gambarnya udah rusak. Udah rusak karena dosa. Jadi ada gambaran manusia yang seutuhnya, nggak ada gambar lagi. Makanya Yesus datang ke dalam dunia jadi manusia, supaya kita bisa lihat gambaran yang jelas manusia yang sebenarnya dijadikan oleh Allah itu harus seperti apa. Kabar baik bukan? Kabar baik. Ada contohnya, ada patungnya. Tetapi dia juga Allah, karena dia tidak pernah mengubah dirinya menjadi manusia itu dan tidak meninggalkan kealahannya. Enggak, dia tetap Allah, tetapi mengambil rupa sebagai manusia. Dia Allah sejati dan manusia sejati. Jari manis yang biasa pakai cincin, ya jari manis ini kematian, tandanya cinta. Iya, saking cintanya Tuhan mati jadi kurban. Karena cara penebusan atas segala dosa harus ada kurban. Dan Yesus satu-satunya anak domba Allah yang harus mati supaya dosa saudara dan saya diampuni, dihapuskan. Murka Tuhan ditanggung di dalam Yesus Kristus. Yang harus kita tanggung ditanggung di dalam Yesus. Kabar baik bukan? Kabar baik. Kalau nggak Yesus mati, saudara nggak diampuni, nggak dihapuskan dosanya. Wah, ini celaka, bahaya. Jadi ditanggung di dalam dia rela membasuh saudara, dikuduskan, disucikan di dalam diri Yesus Kristus. Dia mati jadi kurban. Nggak perlu lagi kasih domba, nggak perlu lagi kasih sapi, nggak perlu lagi kasih hewan-hewan, darah hewan. Dia sekali untuk selama-lamanya anak domba Allah. Yesus disebut juga anak domba Allah. Dia mati, harus mati. Tetapi yang ketiga, dia bangkit. Ya, dari tengah bangkit dari kematian. Hari yang ketiga setelah dikubur, disaksikan oleh banyak orang, kuburannya juga disegel. Kata orang ini Yesus nggak mati, salah. Itu ada yang saksinya dari zaman dahulu kala, udah ada saksinya bahwa Yesus benar-benar mati. Disaksikan dikubur, juga disaksikan dijaga sama para penjaga, karena saking nggak boleh sampai ada yang mencuri, itu disegel kuburnya. Jadi nggak main-main.
saksinya jelas. Kalau orang bilang Yesus nggak mati itu salah. Terbukti, sejarah membuktikan peristiwa itu. Disegel. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Bangkit dari kematian, menang atas segala kuasa dosa, menang atas segala maut. Dia bangkit dari kematian, membuktikan dia hidup. Yesus hidup, amin. Yesus hidup. Jadi kalau saudara menyembah pada Allah yang mati, sia-sia iman kita. Tetapi Yesus hidup. Dialah Allah yang hidup. Kehidupannya menandakan bahwa saudara juga pada waktu saudara nanti mati pasti bakal hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita nggak berpengharapan dengan Tuhan yang nggak hidup, harus hidup Tuhan kita. Nah, yang keempat, nih terujuk ya, dia naik ke surga. Jadi saudaraku, yang sekarang kita peringati adalah kabar baik keempat, yaitu dia naik ke surga. Ini kabar baik. Nanti saya akan uraikan tentang kenaikannya. Ya. Ini ada kabar baik dari surga, kabar baik surgawi ini yang luar biasa, ya, tentang kenaikannya. Nah, saudaraku, yang kelima, yaitu kedatangannya kembali untuk jemput kita semua, supaya kita tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Haleluya. Haleluya. Jadi ada 5. Ya, ingat 5 jari. Kelingking apa? Kelahiran. Jari manis? Kematian. Jari tengah? Kebangkitan. Jari telunjuk? Kenaikan. Jari jempol? Kedatangannya kembali. Semuanya adalah kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tuhan Yesus. Itu Injil. Ingat lagi, saya selalu ingatkan ini. Jadi kalau orang tanya apa itu Injil, Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tuhan Yesus, yang mengajak dengan penuh kasih supaya setiap orang berdosa beroleh selamat tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Caranya bagaimana? Ada 5. Ya, 1. Kelahiran, kematian, kenaikan, kedatangan. Puji Tuhan. Ya. Lurus. Lurus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, kabar baik surgawi. Mari kita lihat bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ada di ini bisa ditelan supaya kita bisa baca bersama-sama. Ayat 1 sampai dengan 14. Ada? Kalau ada bisa dibantu. Oke, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan saja karena ini cukup panjang. Saudara melihat, ya, saudara melihat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang dia di dalam aku, ialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang saya kasih, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan. Yohanes pada waktu dia menulis Injil ini, dia sedang dihukum, ada di pembuangan di Pulau Patmos, sudah lanjut usia. Jadi yang paling panjang umur dari seluruh murid Yesus adalah Yohanes. Sebenarnya Yohanes adalah murid yang paling muda dari seluruh muridnya, tetapi yang paling panjang umur Yohanes. Dia dibuang di Pulau Patmos. Pada masa dia menulis bagian firman Tuhan ini, ada banyak hal terjadi bagi orang Kristen. Nggak gampang hidup jadi orang Kristen. Dianiaya, didiskriminasi, dibedakan sama orang-orang lain. Kalau orang belanja misalnya, jangan belanja sama orang Kristen kalau orang Kristen itu punya toko. Jadi bakal bangkrut karena nggak ada yang belanja. Yang belanja hanya semua orang Kristen semua yang belanja sama dia. Padahal yang banyak bukan orang Kristen. Kali ini bahaya. Itu yang terjadi pada masa ini. Orang Kristen penuh aniaya. Tidak sedikit yang dibunuh. Bahkan dulu orang Kristen, apalagi zaman Kaisar Nero, itu orang Kristen yang namanya Kristen itu diculasin sama Kaisar Nero. Jadi sangkanya orang Kristen itu yang bakar tempat-tempat ibadah orang-orang Romawi. Jadi orang Kristen dibunuh, bahkan dijadiin tiang obor, jadi dibakar hidup-hidup. Jadi diikat, dibakar hidup-hidup jadi tiang obor buat jalanan. Itu zaman Kaisar Nero. Susah, menderita. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini juga melihat ketika murid-muridnya itu sebenarnya sedang seperti anak ayam kehilangan induk. Saudara pernah menyaksikan anak ayam kehilangan induknya? Ya. Hari dalam rumah artinya di kampung gitu ya. Kalau di kampung sih itu gampang lihatnya. Kalau anak ayam kehilangan induknya, ya ciap ya gitu ya. Dia cari induknya kemana induknya, itu pun susah gitu ya. Karena yang biasa ngasih kode tempat makan itu induknya. Kalau induknya itu biasanya kalau kasih makan, ini ada tempat makan nih. Udah anak kamu ada makan sama-sama. Kalau anak ayam kehilangan itu artinya dia gak punya pegangan. Yesus naik ke surga, mereka bingung nanti gimana. Kalau mati gimana? Makanya Petrus protes, jangan sampai mati. Saudaraku yang saya kasih, ini bagian indah ketika Yesus naik ke surga. Itu masalahku kita manusia, tidak satupun di kita antara kita semua ini yang gak pernah punya rasa takut, yang gak pernah punya khawatir. Siapa di sini yang gak pernah khawatir? Silakan angkat tangan. Ada?
Yang pernah khawatir? Oh, kekhawatiran kita akan selalu ada. Kita selalu khawatir menghadapi pasangan hidup, khawatir juga kadang-kadang menghadapi anak, ngerepotin juga nih anak gitu dia, tapi juga khawatir sayang sama anak. Banyak kekhawatiran. Nggak ada dapat pekerjaan gimana? Dapat pekerjaan terlalu banyak juga khawatir, aku nggak bisa ditangani. Kekhawatiran selalu ada dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang saya kasihi, saya mengatakan hal ini bukan berarti saudara-saudara kali ini saudara tidak mungkin khawatir lagi, bukan. Kabar baiknya adalah supaya saudara bersama-sama dengan saya, kita sebagai orang Kristen, sekalipun kita khawatir, kita punya pengharapan. Amin. Ada 3 kabar baik. Ada 3 kabar baik surgawi dengan peristiwa kenaikan Yesus bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, langsung saja. Ya, bagian ini jelas ada kediaman surgawi. Dikatakan dengan jelas, jangan gelisah, jangan takut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Banyak tempat tinggal. Jadi saudaraku yang saya kasih, Tuhan mau nggak pelit. Banyak tempat tinggal. Jadi saudaraku nggak usah khawatir kalau saudara nanti mati gimana. Saudara sengsara tidak. Bagi orang Kristen mati suatu keuntungan. Paulus bilang suruh pilih, lebih baik mati, lebih baik hidup. Kalau aku suruh pilih, lebih baik aku mati, hidup bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi kalau aku diberi kesempatan hidup, itu berarti aku harus bekerja memberi buah, ada buahnya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, tidak ada yang rugi ikut Yesus, baik mati maupun hidup. Karena Tuhan sudah siapkan tempat di surga. Sudah siapkan, dikatakan ayat yang kedua itu jelas. Aku menyiapkan tempat bagimu. Amin. Dia menyiapkan tempat. Nggak ada tempat yang paling aman, yang paling nyaman, yang paling baik dalam kehidupan kita selain surga. Di dunia ini mana yang paling enak, paling nyaman? Nggak ada kan? Coba sama nyaman-nyamannya di hotel, ya kan? Berapa lama kita bisa di hotel? Numpang tidur doang. Benar? Tetapi di surga kekal selamanya, tinggal bersama dengan Tuhan. Ini penting catatan kita. Dan saudaraku yang terkasih, dikatakan dengan sangat jelas, dia siapkan segala sesuatunya. Ini jadi pertanyaan. Coba kira-kira Tuhan menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kok dia harus menyiapkan? Kan tinggal plan jadi. Kenapa harus repot menyiapkan? Itu pertanyaan enggak? Pertanyaan, maksudnya apa? Nah ini, saudara, ya, ini penting nih. Kata mempersiapkan artinya apa, saudara? Yang dia siapkan apa sih sebenarnya? Saudara udah siap nanti kan di surga itu loh. Karena surga adalah tempat Allah yang Maha Kudus. Tempat Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci, yang penuh dengan sukacita. Nggak ada lagi yang ngeluh, nggak ada yang ngeluh, nggak ada, saudara. Saudara sudah siap nggak mengeluh? Saudara sudah siap nggak hidup benar-benar kudus disiapkan? Jadi Yesus mempersiapkan saudara, saya, kita sekalian, sampai kita benar-benar siap pada waktunya, baru dia jemput kita tinggal bersama-sama dia di surga. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan itu luar biasa baik. Karena dia tahu kita tidak mampu hidup kudus. Karena dia tahu bahwa kita itu tidak mampu hidup penuh dengan sukacita surgawi. Nggak mampu, saudara. Yesus mempersiapkan itu di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, nah saudaraku yang saya kasih, kalau seorang mama, coba seorang kepala keluarga, kita semua, kita pengen hidup rumah adem ayem tentrem, benar?
Kira-kira kalau rumah gedong bakal adem ayem? Belum tentu. Ya, rumah sapeta adem ayem bisa jadi, ya kan? Coba kalau di rumah gede, segala ada, sopir ada, sabrok-sabrok sopir gede, mobilnya banyak. Tapi ribut mulu di rumah. Kira-kira gimana? Kecewa nggak kita? Kecewa, sia-sia. Benar? Ya kan? Sia-sia. Itu maksudnya. Kata bahasa Sunda mah home sweet home. Ya, kata bahasa Sunda mah home sweet home artinya rumah kita itu yang paling indah gitu ya, paling nyaman, tempat kita berlabuh, tempat paling nyaman, paling aman, paling penuh dengan damai sejahtera, waktu pulang penuh dengan sukacita. Itu rumah, itu namanya home sweet home. Nah, kalau kita udah siap semuanya itu, Tuhan jemput. Amin. Amin. Itu kediamannya Tuhan siap. Kediaman serta itu kabar baik yang pertama. Ya. Jaminan kekal, teraman, ternyaman, dan terbaik bagi setiap hidup Yesus adalah surga. Bagaimana dia mempersiapkannya? Saudara dipersiapkan supaya saudara jauh dari iri dengki, ya. Jauh dendam, dari nyeri hati, jauhin dulu gitu. Tuhan persiapkan. Kalau yang gampang tersinggung dilatih jadi sabar, gitu ya. Dari yang tadinya suka dendam jadi penuh dengan kasih. Udah siap baru itu. Kecil itu susah, nggak gampang. Disiapkan semuanya supaya tinggal di surga penuh dengan puji-pujian karena di surga tempat kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, kompas surgawi. Nah, ini kabar baik sudah. Dikatakan ayat 6 dikatakan apa? Akulah jalan. Nah, ini jalan. Jadi kompasnya ini cuma satu jalan. Saudara tahu cara orang buat GPS? Misalnya Google atau Waze atau pokoknya petunjuk arah, caranya bagaimana? Mereka harus keliling dulu masuk kampung, keluar kampung gitu, supaya nanti jalannya ada terdata. Kalau nggak bisa, saudara. Jadi harus masuk dulu baru dia bisa mengarahkan. Itu proses adanya GPS, ya. Proses untuk mengarahkan jalan kan sekarang kalau gampang ya. Kalau dulu mah kita kalau nggak tahu alamat kita tanya, punten terang bumina ya teteh Jujung misalnya gitu ya. Oh, dukatunya gitu ya. Tahu nggak rumahnya apa teteh Jujung? Nggak tahu saya mah gitu ya kira-kira. Kan kalau tahu kan mengarahkan gitu ya. Nah, GPS itu mengarahkan. Nah, Yesus jalan itu sendiri. Dia tidak mengatakan aku akan tunjukkan jalan, enggak. Dia adalah jalan sendiri, dia kompas satu-satunya yang bisa sampai ke surga, cuma dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Enggak ada lain selain di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur dia kompas satu-satunya. Akulah jalan dan akulah kebenaran. Ada banyak orang mengajarkan 8 jalan kebenaran. Ada orang mengajarkan 10 jalan kebenaran. Ada orang mengajarkan 3 jalan kebenaran. Mengajarkan 3 jalan kebenaran. Tapi Yesus tidak mengajarkan jalan kebenaran. Karena dia sendiri adalah kebenaran. Kalau pengen benar, contohin aja Yesus, sudah pasti benar. Amin. Hanya dia yang benar. Hidup jelas. Kalau saudara pengen hidup, hanya dia sumber kehidupan. Karena saudara dijadikan oleh dia dari nafas hidup saudara, hidup dia. Pada waktu manusia pertama dijadikan, dalam Kejadian pasal yang kedua, dikatakan apa? Diambilnya dari tanah, lalu dirembuskannya nafas. Dirembuskannya nafas. Nah, itu roh Tuhan masuk ke dalam manusia. Manusia itu hidup.
Jadi dia yang memberikan kehidupan. Firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Segala sesuatu makhluk hidup yang ada dalam dunia ini siapa yang ciptakan? Siapa yang menciptakan? Yesus. Burung siapa yang ciptakan jadi hidup? Yesus. Siapa yang bisa ciptakan burung? Nggak ada. Selain Tuhan. Kita bisa ciptakan apa? Robot bisa robot. Tetapi dia makhluk hidup kan? Bukan. Tuhan sumber kehidupan dan Yesus sumber kehidupan. Jadi kompas satu-satunya adalah Kristus. Hanya Yesus yang mengantarkan kita sampai ke surga. Tidak hanya itu, saudara. Satu berita yang baik dia sebagai kompas. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya, kita semua jadi satu dengan Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin orang berdosa jadi satu dengan Allah? Nggak ada, kecuali di dalam diri Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Yesus ada dalam hidup saudara. Amin. Katakan, Yesus ada dalam diri saya. Itu ingat. Jadi saudara sendiri adalah tempat kediamannya Allah. Amin. Kalau saudara sudah jadi tempat kediaman Allah, maka kediaman Allah akan menjadi kediaman saudara. Berita baik atau berita buruk? Berita sangat baik buat saudara dan saya. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Kediaman surgawi disediakan untuk saudara, disiapkan semuanya supaya kita siap. Yang kedua, kompas surgawi. Siapa kompasnya? Yesus Kristus. Siapa yang mempersiapkan kita sampai dia tinggal di kediaman? Yesus juga. Jadi ingat, jangan sampai lupa siapa Yesus ini ya. Yang ketiga, langsung saja. Yang ketiga apa? Karya surgawi. Ini penting nih saudara. Coba kita lihat firman Tuhan tadi yang kita juga baca tadi. Ini menarik. Yesus bilang apa? Ayat yang ke-10 ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang dia di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percaya kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaannya. Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaannya lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kembali kepada garis besar tadi. Tolong dibuka yang tadi. Ya, ingat ini. Lihat polanya, lihat polanya. Yesus mengerjakan yang Bapa surgawi lakukan. Dia tidak mengerjakannya apa yang bukan Bapa surgawi lakukan. Jelas ya? Polanya adalah Bapa melakukan sesuatu dikerjakan di dalam diri Yesus. Lalu saudara dan saya, orang yang percaya, melakukan yang Yesus sedang kerjakan. Jelas ya? Jadi semuanya ini berpusat kepada Yesus. Yesus mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan supaya saudara melakukan yang Yesus kerjakan. Jelas kan? Nah ini penting ini. Ini penting. Ini penting supaya saudara mengerti dan kita semua melakukan yang sama. Kenapa melakukan hal ini? Yang menarik adalah di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat betapa ia patuh, taat kepada Bapa surgawi. Sebagai manusia, dia melakukan segala sesuatu yang Bapa lakukan itu dengan ketaatan. Bahkan dia rela taat sampai
mati. Itu yang Yesus lakukan. Percaya kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Apa sih pekerjaan Yesus? Mengajak setiap orang berdosa supaya selamat. Itu pekerjaan tunggalnya. Kalau Yesus menyembuhkan, kalau Yesus menolong orang mati bangkit, yang buta melihat, yang timpang berjalan, tujuannya apa? Supaya mereka bisa melihat Tuhan dan mereka berdamai dengan Tuhan. Dosa mereka diampuni oleh Tuhan dan mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan karena mereka diselamatkan oleh Tuhan di dalam diri Yesus. Itu yang Yesus lakukan, tidak yang lain. Tunggal. Kalau gitu Pak, saya nggak usah kerja. Bukan. Di tempat kerja saudara jadi saksi Tuhan. Di rumah saudara jadi saksi Tuhan. Di sekolah saudara jadi saksi Tuhan. Ya, saudara adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Nggak bisa saya. Jangan salah. Yang saya dikatakan, saudara akan melakukan apa? Dikatakannya kita baca yang ketiga nih, yang C 3, 2, 1. Wih, hebat ya. Melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Luar biasa. Tetapi sebenarnya bukan saudara yang melakukan. Boro-boro kita mah. Siapa sih kita? Kan kita mah manusia biasa, punya kelemahan banyak, betul? Kita nggak bisa melakukan apa-apa, saudara. Boro-boro melakukan perkara-perkara besar. Yang kecil aja belum tentu kita bisa. Tetapi Tuhan menjanjikan saudara dan saya, kita mampu melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Dia lakukan. Amin. Tapi ada syarat satu. Satunya apa? Dia bilang begini, kalau kamu minta dalam namaku. Jelas ya? Ayo kita lihat di sini. Ayat 13, 14. Ya, 13, 14 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya apa, saudara? Di luar Dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita kudu minta sama Tuhan. Artinya saudara punya ketergantungan kepada kuasa Tuhan. Jangan ngandelin kekuatan sendiri. Amin. Karena kita banyak kelemahan, tapi Tuhan kuasanya tidak terbatas. Karena Dia menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Kemustahilan kita adalah kemampuan kita menjadi saksi, adalah sesuatu yang mustahil. Susah jadi saksi, nggak gampang. Karena saudara sendiri adalah jadi kabar baik, berita baik bahwa Yesus dalam hidup saudara. Itu bukan perkara mudah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jangan lupa kita harus bergantung, meminta tiap saat, tiap waktu kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan Dia untuk mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Entah saudara menjadi ibu rumah tangga, entah saudara menjadi kepala keluarga, entah saudara menjadi anak, entah saudara menjadi murid, entah saudara menjadi apapun, entah saudara menjadi karyawan di tempat ini atau di mana saja, atau saudara menjadi guru. Nggak gampang, saudara. Kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Itu kunci kita mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar. Itu kunci melakukan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Saudara menjadi saksi, saya katakan tidak mudah dan bahkan mungkin mustahil kita mampu melakukan. Tetapi Tuhan mengubah kemustahilan menjadi mungkin dan bahkan menjadi jauh lebih besar
dimungkinkan oleh Allah karena kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, Rasul Paulus pernah memohon kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh duri ini engkau angkat. Tapi Tuhan enggak, biarin aja supaya Rasul Paulus bisa mengetahui bahwa dia punya kelemahan. Yesus bilang apa? Cukup kasih karunia-Ku bagimu, supaya Rasul Paulus bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Ketaatan, kita baca bersama-sama. Ketaatan dan kebergantungan setiap pengikut Yesus Kristus Yesus pada kuasanya menghasilkan kemuliaan Allah Bapa di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Jadi nggak pernah kita bisa memungkinkan kita bisa memuliakan nama Tuhan kecuali saudara dan saya. Kita bergantung penuh kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakan itu dalam hidup saudara, bukan saudara. Sesungguhnya Tuhan yang kerja. Jadi saudara tuh nggak usah takut melakukan sesuatu. Saudara bersaksi saja karena Tuhan yang mengerjakannya, bukan saudara. Kalau ada jiwa-jiwa bertobat, bukan karena saudara yang menyebabkan dia bertobat. Yesus melakukan itu, Roh Kudus melakukan itu dalam hidup saudara. Amin. Lakukan saja, tidak usah takut. Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Kalau kita mempermuliakan itu bukan karena saudara mempermuliakan dia, Yesus sendiri yang melakukan itu supaya memang Allah Bapa dipermuliakan. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, sungguh luar biasa kenaikan Yesus ke surga. Ada 3 kabar baik untuk kita. Kita disiapkan tempat kediaman yang pasti tersedia banyak, supaya saudara dan saya bergerak terus mencari jiwa, karena rumahku harus penuh, kata Tuhan. Rumahnya harus penuh. Saudara jangan diam aja kosong emplong gitu, nggak mau kan? Saudara, kata orang Sunda itu rumah gede, tinggal cuma sorangan, tinggal sendirian, kira-kira rasanya gimana? Keeng. Kata orang Sunda itu keeng, apa sih artinya? Ya, keeng itu apa sih? Takut? Bukan hanya takut, ya? Siun, serem, ya? Bisa serem, bisa ini, tapi sendirinya aja rasanya kok ngomong begini gitu ya? Bengong-bengong aja kan gitu kan, nggak enak ya? Kita pengen ramai bersama, kumpul dengan keluarga, amin. Rumah Tuhan harus penuh. Kalau kita ketawa sendirian kira-kira gimana? Nah, ya, dia kalau sudah gitu. Tapi kalau rame-rame yang ketawa kan happy, amin. Nah, sukacita surgawi kita bersama-sama akan bersukacita. Rumah Tuhan harus penuh. Ayo, kita lakukan segala peristiwa yang luar biasa. Yesus sudah naik ke surga, nggak usah khawatir. Ya, dia siapkan supaya kita diberi kemampuan yang tadinya tidak mungkin kita rendah hati, ditolong oleh dia supaya kita mampu rendah hati. Yang tadinya kita rendah dimampukan oleh Tuhan supaya kita punya banyak kasih, amin. Yang tadi kita suka marah dilatih oleh Tuhan supaya kita bisa sabar, walaupun 10 menit aja nggak apa-apa. Bisa sabar 10 menit aja. Orang yang suka marah itu luar biasa. Dari 10 menit bakal bertambah, amin. Dalam dia ada yang usaha, Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Dan seperti yang kita tahu, hanya dia satu-satunya memungkinkan kita sampai ke surga dan mampu melakukan segala hal yang mustahil. Hanya dia yang memampukan saudara dan saya bisa mempermuliakan Bapa surgawi. Karena itu tujuan saudara ada dalam muka bumi ini, yaitu supaya saudara memuliakan Allah. Dan itu dimungkinkan kalau Yesus bekerja aktif di dalam hidup saudara dan saya. Kita sekalian sebagai orang yang percaya. Amin. Sebagai kesimpulan kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kristus Yesus naik ke surga, memberi kepastian jaminan hidup baik di dunia maupun di surga bagi setiap orang yang percaya dan mempercayakan dirinya
kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Demikianlah mereka dimampukan melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk memuliakan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, adik, Bapak Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kebenaran Tuhan bahwa kata sorga indah Tuhan, bahwa mereka hati kami Tuhan naik surga Tuhan. Ini saatnya kami percaya Tuhan bisa memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu tentang Engkau Tuhan kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau itu. Kiranya kami bisa sama-sama nanti ketika Engkau menjemput kami bisa bersama-sama dengan saudara kami yang lain naik ke surga Tuhan. Kami bisa berdiam di dalam rumah-Mu ya Bapak. Siap Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan Injil dimanapun Engkau berikan dalam firman kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan persiapkan perjamuan Tuhan. Mari kita ingat perjamuan Tuhan ini ditujukan bersifat terbuka, yaitu kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kita melihat ini bagian bagaimana Yesus dia diperlakukan tidak adil, sekalipun Pilatus tahu bahwa sesungguhnya Yesus tidak bersalah sama sekali. Tetapi ketika dia harus memilih Barabas, sang penjahat, tidak ada kejahatan yang paling jahat dari seorang yang bernama Barabas, tetapi mereka lebih memilih Barabas daripada Yesus yang tidak pernah berbuat salah. Ini menjadi gambaran Yesuslah pembebas dari semua orang-orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa sekalipun dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Itu sebabnya dia dicambuk, dia dimahkotai duri, kulitnya pun kelupas karena cambuk yang sesungguhnya adalah cambuk yang melukai, yang merobek tubuhnya. Dan sampai akhirnya ketika dia harus memikul salib yang kasar sekalipun, dia tidak mampu. Dan sampai Simon dan Kirene yang akan membantu memikul salib. Saudaraku yang saya kasih, ingatlah, oleh karena bilur-bilurnya, Yesaya pernah mengatakan, oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Iya, kita disembuhkan dari segala dosa yang kita berbuat. Dia diperlakukan tidak adil karena memang saudara dan saya adalah orang-orang yang sering melakukan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Memang keadilan Allah berbeda dengan kita. Terkadang kita merasa tidak adil, tapi di sanalah keadilan Allah dinyatakan. Dan lihatlah Yesus. Kalau saudara pernah merasakan ketidakadilan, Yesus lebih-lebih daripada itu. Salib yang berat itu pun dipikul. Demikian saudara. Saudara memikul salib. Kita masing-masing punya salib. Kita semua punya kesusahan. Kita semua punya masa lalu. Kita semua punya kutuk. Kita semua punya murka di Tuhan. Kita semua punya penderitaan dan kesusahan. Tetapi salib itulah yang sesungguhnya membebaskan saudara dan saya. Lihatlah Yesus yang salib.
Tangannya yang berlubang paku itu adalah tangan yang memberkati, tangan yang menghidupkan, tangan yang membelai penuh kasih sayang buat saudara dan saya, tangan yang membasuh dosa-dosa saudara, tangan yang membersihkan segala dosa terkecil apapun di dalam kehidupan saudara, tangan yang terbentar, tangan yang memberi berkat buat saudara dan saya. Di atas kayu salib tidak ada satu kutuk pun yang dia katakan, dan bahkan dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan bahkan dia berkata kepada seorang penyamun yang ada di sisinya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dialah Allah yang beserta dengan kita. Pada waktu kita memperingati, mengikuti perjamuan Tuhan ini, ingatlah, sesungguhnya derita dia di atas kayu salib, tubuhnya yang tercabik-cabik, darahnya yang tercurah, supaya kita menjadi satu dengan dia dan dia dengan kita. Mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melayangkan kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapak Hans Pak Sungguh kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk darah yang sudah menghapus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak Yesus. Kami rindu untuk melakukan setiap firman. Jadikan kami saksi-saksi agar setiap orang dapat mendengar setiap kebenaran dari firman Tuhan. Dan setiap orang dapat mendapatkan bagian yang sama bersama-sama dengan kami di surga. Kami rindu kami boleh berkumpul di satu saat nanti, kami boleh bertemu dengan keluarga kami terkasih di surga yang datang. Terima kasih Bapak untuk segala kasih kami dan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Ampuni kami jika kami masih banyak kesalahan dan dosa. Kami bukanlah manusia yang sempurna. Kami ingin terus setiap hari Tuhan memperbaiki kami agar kami dapat sempurna seperti Kristus. Terima kasih Bapak Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan yang berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, makanlah menjadi peringatan akan tubuh Tuhan. Makanlah dan ingatlah, sesungguhnya Tuhan dengan sukacita, dengan senang tinggal bersama dengan saudara, supaya saudara bisa tinggal bersama dengan Dia. Lalu dia mengambil anggur dan dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ingatlah, setiap kali kamu meminumnya, saudaraku yang saya kasih, Kristus telah mencucurkan darahnya, supaya segala dosa kita disucikan, dikuduskan. Dia sudah menanggung segala kutuk yang harus kita tanggung, murka yang harus kita tanggung, ditanggungnya di dalamnya. Biar pada waktu kita meminumnya, kita ingat Tuhan sudah melakukannya bagi kita, supaya kita dibenarkan, dikuduskan, supaya kita sungguh-sungguh diselamatkan oleh kematiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita minum anggur itu, yang menjadi lambang dari darah Yesus yang menguduskan kita.
terima kasih atas pengorbananmu yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami sekalian, sehingga kami boleh dilayakkan mendapat keselamatan yang kekal. Terima kasih di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti perjamuan Tuhan pada malam. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan. Haleluya. Amin. Kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita akan hati kita dan bidat kita dan angkat kedua tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu dan cucumu. Berikan hikmat kepintaran sehingga Tuhan bisa memakai menjadi anak-anak yang luar biasa. Berkatilah engkau dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah engkau dalam masa mudamu, diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.